Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya akan memberikan tanggapan mengenai debat antara Pendeta Ezra Soru dan sang debaters dengan topik Yudas masuk surga atau masuk neraka. Ikuti penjelasannya sampai selesai, jangan di-skip supaya saudara benar-benar memahaminya. Simak terus. Saya teringat akan pernyataan sang debaters bahwa dia akan meruntuhkan kesombongan kaum teologia. Nah, apakah dia akan menepati janjinya? Simak video ini sampai selesai. Nah, sekarang bagaimana cara dia meruntuhkan argumentasi lawan? Saya sudah menyimak video-video dari sang debaters ini mengenai Yudas masuk surga. Dan dari video-video tersebut terlihat bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat sang debaters adalah asal mencopot ayat tanpa melihat konteks. Dan untuk hal ini saya sudah membahas dalam 2 video tanggapan yang ini. Bahkan juga beberapa kali dia tidak teliti dalam melihat cerita sehingga mendapat kesimpulan yang salah. Seperti yang pertama, pada kasus perempuan yang meminyaki kaki Yesus, dia mengatakan Yesus membela Yudas, padahal jika kita teliti sebenarnya Yesus membela perempuan itu. Video ini bisa saudara lihat saat sang debaters berdebat dengan Louis Prasetyo. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham adalah Lazarus yang dibangkitkan Yesus yang merupakan saudara Maria dan Marta. Dan untuk hal ini saya sudah menanggapinya dalam video saya yang ini. Jadi memang tidak sedikit kesalahan dari sang debaters dalam memahami teks kitab suci. Ditambah lagi beliau tidak menguasai bahasa asli kitab suci yang dalam prinsip penafsiran kita harus melihat bahasa asli untuk mendapatkan makna sesungguhnya dari satu kata. Dalam debat dengan Pendeta Ezra Soru, lagi-lagi terlihat bagaimana sang debaters mengulangi kesalahannya. Untuk itu mari kita lihat kesalahan tersebut. Yang pertama, tafsir kata wajar bagi Yudas. Pendeta Ezra berpendapat demikian. Kisah 1 ayat yang ke-24 sampai 25. Ini ketika mencari pengganti Yudas, mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkan kiranya siapa yang Engkau pilih dari 2 orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Terus ada kalimat, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Menurut saya, ungkapan Yudas jatuh ke tempat yang wajar baginya, itu tidak bisa tidak adalah neraka. Tempat yang wajar bagi Yudas yang dikatakan jatuh, ya, kan tempat ini kan hanya surga, hanya neraka. Kalau kita tidak menerima neraka, maka bagaimana menjelaskan jatuh ke tempat yang wajar ke surga? Itu dijelaskan. Memang istilah neraka tidak ada, tetapi itu adalah sesuatu ungkapan yang tidak bisa tidak adalah neraka. Tidak semua hal itu harus eksplisit mengatakan neraka. Tempat yang ini digunakan kata jatuh. Jatuh ke tempat yang wajar baginya. Itu neraka. Kalau bukan neraka, jelaskan kepada saya mengapa itu harus dikatakan jatuh dan jatuh ke surga. Sekarang pendapat dari sang debaters. Maaf Pak Ezra, kalau Bapak buka konteks kitab suci aslinya, tidak ada di sana dikatakan genna. Itu hanya asumsi. Saya tolak. Dalam nama Yesus saya tolak. Kalau gitu tidak ada bedanya Yudas dengan kita. Betul, kematian Yudas tidak ada bedanya dengan kita. Sama-sama mati. Sama-sama turun ke dalam kerajaan maut. Sama Yesus juga turun dalam kerajaan. Menurut Pendeta Ezra Soru, kalimat ke tempat yang wajar dalam ayat ini artinya ke neraka. Tapi menurut sang debaters, ini ke alam maut yang dimengerti oleh sang debaters sebagai tempat persinggahan sebelum dihakimi untuk ke surga atau ke neraka. Sekarang mari kita lihat ayatnya sekali lagi. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-25. Perhatikan kata wajar. Kata ini bermakna akibat dari tindakan yang dilakukan Yudas. Apa tindakan yang dilakukan Yudas?
Perhatikan kalimat jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Jadi Yudas jatuh ke tempat yang wajar karena meninggalkan jabatan kerasulan. Nah, sekarang jika menurut sang debaters kata wajar di sini berarti alam maut, ingat, ini adalah akibat dari tindakan Yudas yang meninggalkan jabatan kerasulan. Jadi, kalau semua orang yang telah meninggal juga akan turun ke alam maut, lalu apa bedanya dengan kasus Yudas? Kita bukan rasul yang meninggalkan jabatan kerasulan. Kalau sang debaters menyimpulkan tempat yang wajar adalah alam maut, maka harusnya Rudi Yohanes tidak boleh memisahkan penyebab dari akibat. Oke, saya jadi geli-geli, sedap ini. Sudah saya katakan bahwa di ayat itu tidak ada kata gena. Jadi yang ada adalah asumsi. Pak Esra mengatakan asumsinya itu ke neraka. Saya katakan asumsi saya itu bukan ke neraka tetapi ke alam maut. Sudah selesai. Asumsi tidak diterima. Saya tidak terima. Karena dia berasumsi gitu, harus dia kubenarkan. Tidak, saya berasumsi gini. Asumsi dinilai dua asumsi tidak ketemu. Pada poin ini, sang debaters menolak pandangan pendeta Esra karena dianggap ini cuma asumsi. Lucunya pada saat yang sama dia sendiri mengakui bahwa dia pun hanya berasumsi. Kalau sang debaters menolak pandangan pendeta Esra karena dianggap hanya asumsi, berarti ini salah. Lalu mengapa sang debaters yang juga berasumsi menganggap dia benar? Jika menurut sang debaters bahwa pandangan pendeta Esra salah karena hanya asumsi, tidak ada kata neraka dalam teks itu, maka mestinya pandangan sang debaters bahwa Yudas ke alam maut bukan neraka juga salah karena ini juga asumsi. Tidak ada kata alam maut dalam teks itu. Dan juga seperti kata sang debaters bahwa dia pun hanya berasumsi seperti dalam video tadi. Lucunya lagi, sang debaters menyadari bahwa dia juga berasumsi. Tapi pada saat yang sama, dia melarang berasumsi pada saat debat. Lihat video berikut. Oke, kalau sekarang gitu baru dituntut eksplisit, saya tuntut apakah di ayat itu ada kata alam maut? Saya jawab Pak. Silakan. Nah, kan sudah saya bilang asumsi. Bapak berasumsi, saya berasumsi. Asumsi tidak bisa dibawa ke dalam meja ini. Yang kedua, tempat persinggahan sebelum ke surga atau ke neraka. Alam maut ada dua. Alam maut tingkat pertama itulah alam kematian. Alam maut tingkat kedua, yang kedua itulah neraka. Jadi dia langsung ke neraka tingkat dua. Tingkat satu harus dilalui dulu. Sekarang kalau kita melihat, saya berikan kepada kita penjelasan soal masalah alam maut. Kata Yunani dipakai di sana adalah Hades, dan itu bisa berarti kuburan, bisa berarti neraka. Ya, saya menunjukkan ayatnya. Lukas 16, orang kaya itu dia menderita sengsara di alam maut. Ya, dia menderita sengsara di alam maut. Ini kata Yunaninya itu adalah Hades. Ya, kata Yunani adalah Hades. Tapi kalau kita lihat Lukas 16 ayat yang ke-23, and in hell. Lukas 16 ayat 23. Digunakan kata hell di sini. Itu artinya neraka. Di terjemahan King James ini di Alkitab Indonesia diterjemahkan alam maut. Bahasa Yunaninya adalah Hades dan ini diterjemahkan hell. Sehingga alam maut itu adalah neraka. Dalam poin ini jelas sang debater sama sekali tidak membantah apapun. Bahkan setelah dijelaskan kata alam maut dalam bahasa aslinya yang juga berarti neraka. Jika orang kaya dalam kasus Lazarus setelah meninggal langsung ke alam maut dalam pengertian neraka menurut bahasa aslinya, lalu di mana tempat persinggahan yang dikatakan sang debaters? Atau kapan waktunya saat orang kaya dalam kasus Lazarus itu masuk ke tempat persinggahan sebelum ke neraka? Tidak ada catatan Alkitab mengenai hal ini. Jadi jelas alam maut yang dimengerti oleh sang debater sebagai tempat persinggahan adalah tafsiran salah. Jadi menurut saya,
sang debaters hanya mengulangi kesalahannya dengan menafsir tidak sesuai konteks, dan dalam perdebatan ini sang debaters tidak meruntuhkan kaum teologia seperti janjinya. Justru pandangan dialah yang telah gugur. Hanya yang menjadi masalah adalah apakah sang debaters telah kalah dalam debat ini? Hanya orang cerdas yang bisa menyimpulkan bahwa sang debaters telah gugur. Demikianlah penjelasan saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.